bersabda, min haqqil waladi 'alal walidi salasatu asya'a ay yuhsina ismahu idza walada wa yu'allimahu al-kitaba idza aqala wa yuzawwijahu idza adraka, yang artinya kurang lebih sebagian daripada hak seorang anak yang menjadi kewajiban bagi orang tuanya setidaknya ada 3 hal. Yang pertama yaitu memberikan nama yang baik ketika anak sudahlah lahir. Jadi tepatnya ketika anak berusia 7 hari, di situ diberikan nama sekaligus dipotong rambutnya dan sekaligus diakikohi. Yang kedua, hak anak yang menjadi kewajiban bagi orang tuanya adalah memberikan pendidikan agama. Kemudian yang ketiga, hak anak menjadi kewajiban bagi orang tuanya adalah menikahkan ketika anak sudah waktunya menikah. Jadi satu persatu kita bahas lebih detail lagi. Kembalikan yang pertama tadi berkaitan dengan pemberian nama yang baik. Akhir-akhir ini banyak orang yang menyangkal. Sangkalannya begini, kurang lebih kalimatnya. Apalah arti sebuah nama? Dalam kenyataannya banyak kok orang-orang yang diberi nama yang baik, agamis, ternyata koruptor, curanmor, begal, maling, garong, begal, banyak yang namanya bagus dan agamis. Ya, jadi ini ungkapan seperti ini menurut saya merupakan apa? Merupakan pengingkaran terhadap ketetapan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada Allah sudah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, yang artinya kurang lebih, dan tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan ketika Allah dan Rasulnya sudah membuat ketetapan, kemudian dia membuat pilihannya sendiri. Allah dan Rasulnya sudah membuat ketetapan berupa apa? Berupa anjuran untuk memberikan nama yang baik ketika anak sudah lahir. Nggak usah dibantah. Walaupun kenyataannya banyak orang-orang yang bermasalah dalam hidupnya, namanya bagus, agamis. Ya, jadi kita nggak boleh pesimis gara-gara mendengar berita-berita. Ya, orang-orang yang hidupnya bermasalah itu ternyata orang-orang yang namanya agamis. Itu alasannya. Yang pertama, karena memang sudah menjadi ketetapan Allah dan Rasul. Yang kedua alasannya, kenapa kita dianjurkan memberikan nama yang baik? Kata Nabi SAW, perbaikilah nama kalian, karena sesungguhnya kalian besok di hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Jadi biar nggak minder di akhirat kelak ketika dipanggil misalkan Jamaluddin Bisri bin Talqis bin Hasan Basri, begitu besok di hari kiamat manggil. Kalau namanya nggak bagus, khawatir nanti minder. Jangan di akhirat, di dunia ya, gara-gara nama nggak bagus orang bisa minder kok. Saya punya cerita di tetangga saya di kampung, namanya maaf orangnya nggak tahu ini ya, namanya Wagimin ya. Pernah kerja bareng sama saya di Jakarta, saya nggak tahu ini ya, teman-temannya pada manggil apa, Alek ya. Siapa Alek? Tanggani sampean kok, kancane sampean masa nggak ngerti siapa? Ternyata Wagimin. Namanya diganti Alek bin Hambal. Cakep memang sih.
Kenapa dia mau mengganti nama aslinya yang mana pemberian orang tuanya? Karena dia ngerasa nggak pede namanya, dianggap kurang bagus. Jadi yang salah siapa? Orang tuanya salah. Ya, karena apa? Tidak mengikuti petunjuk baginda Nabi Agung Muhammad SAW untuk memberikan nama yang bagus. Alasan berikutnya, ini alasan dari pribadi saya sendiri. Kenapa kita harus memberikan nama yang bagus? Karena di dalam pemberian suatu nama apapun, baik nama anak, nama tentang usaha, di dalam pemberian nama itu terselip sebuah doa dan harapan. Iya enggak? Iya. Ada orang bikin usaha, ya. Ini nama usahanya ya, karena dia usaha bergerak di bidang obat-obatan. Dia ngasih namanya apa? Ngasih namanya Ashifa, obat. Atau ngasih namanya Ben Waras, orang Jawa. Apotik Ben Waras, apotik Aji Waras. Itu artinya orang percaya bahwa nama itu memiliki makna. Kalau dia nggak percaya bahwa nama itu tidak bermakna, mungkin dia ngasih nama apotik asal-asalan. Apotik Rak Mari, orang Jawa, ya. Apotik Ben Rak Waras, apotik biar nggak waras, biar nggak sehat. Nggak ada kan sampai sekarang? Ya? Nggak ada. Orang buka usaha konveksi dikasih nama konveksi atau PT Mobat Mabit, nggak ada kan? Saya dulu waktu jahit di pesantren, saya masih di pesantren sudah jahit, ya namanya di pesantren ya, namanya anak-anak di situ. Jadi di samping mesin saya ini dikasih tulisan PT Mobat Mabit. Karena memang ini saya naruh di emperan pesantren, sampingnya dapur. Ini mesin sering kali sama teman-teman saya buat tatakan itu, motong sayuran. Jadi mesinnya gak karu-karuan itu meja. Ya. Benangnya kemana-mana, yang namanya angin, namanya anak-anak ada yang lihat nih, ini benang kemana-mana ya, namanya kena angin, kasih nama PT Mobat Mabit. Itu teman, ya, gitu. Tapi saya sendiri nggak mau buka usaha kasih nama PT Mobat Mabit, nggak mau lah, ya. Kita semua sepakat ketika buka usaha, insya Allah kasih nama nggak jauh-jauh, maju lancar, langgeng abadi, ya enggak? Ya. Itu artinya apa? Itu artinya kita meyakini, percaya bahwa dalam sebuah nama itu ada sebuah harapan dan doa. Kemudian ini ada sebuah cerita. Di zaman sahabat Umar bin Khattab, ada seorang laki-laki datang sowan kepada beliau membawa anaknya. Setelah bertemu dengan beliau, sahabat Umar bin Khattab, laki-laki ini curhat. Wahai Amirul Mukminin, saya datang menghadap engkau bersama dengan anakku, ingin mengadukan tentang keadaan anakku. Jadi anakku ini nakal bengal, tidak pernah patuh dan tunduk kepadaku. Kemudian Amirul Mukminin, sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada anak, wahai Nanda, apakah kamu tidak takut kepada Allah sehingga kamu berani kepada kedua orang tuamu? Kok bisa-bisanya kamu durhaka kepada orang tuamu? Emang tidak takut kepada Allah? Anak ini balik bertanya kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, beritahu aku, apakah aku memiliki hak atas orang tuaku? Aku punya hak tidak yang telah menjadi kewajiban bagi orang tuaku? Kemudian Amirul Mukminin menyampaikan, punya. Kamu memiliki hak untuk diberikan nama yang baik, kamu memiliki hak untuk diberikan pendidikan agama, kamu memiliki hak untuk dinikahkan setelah cukup waktunya. Lalu sang anak ini menjawab, wahai Amirul Mukminin, satu pun di antara tiga ini tidak ada hakku yang telah diberikan oleh orang tuaku. Ibuku saja
mencarikan calon ibu untuk aku asal-asalan. Bapakku membeli seorang perempuan yang cantik, nakal, dibeli dengan 400 dirham. Jadi bapakku menikah bukan dasar kesolihahan seorang perempuan, tapi berdasarkan kecantikannya. Kemudian bapakku membelinya, membayarnya dengan 400 dirham. Itu yang pertama. Yang kedua, aku tidak diberikan nama yang baik. Namaku saja kelelawar jantan, kata dia. Kemudian satu pun ayat, satu pun berkaitan dengan pendidikan agama orang tua aku tidak pernah memperkenalkan kepada aku. Kemudian Amirul Mukminin menoleh kepada orang tua anak. Jadi begini, wahai saudara, sebelum anakmu durhaka kepadamu, kamu duluan yang durhaka kepada anakmu. Ya, kamu tidak memberikan haknya untuk memberikan nama yang baik. Kamu tidak memberi haknya untuk memberi pendidikan agama. Jadi sewajarnya, selayaknya apabila anakmu sekarang ini berani dan durhaka kepadamu. Jadi dengan kata lain, jangan salahkan anak apabila nakal kalau orang tuanya pertama dari pemberian nama saja sudah namanya tidak bagus, keduanya tidak diberikan pendidikan agama yang cukup. Jadi jangan anak mulu yang disalahin. Kita harus introspeksi diri. Ya, sudah cukup belum saya memberikan pendidikan agama terhadap anak? Ya, setelah kita memberikan pendidikan agamanya kepada anak dengan cara dititipkan di TPQ, dititipkan di Jinia, dititipkan di pesantren-pesantren, itu pun saya merasa belum cukup. Kita harus prihatin, riyadho, doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa setiap habis salat. Apa doanya? Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Allah, ya Tuhan, beri aku keturunan dari golongannya orang-orang yang soleh. Jadi dengan kata lain, memberikan nama yang baik memang ini anjuran agama, tetapi belum cukup hanya memberi nama yang bagus tanpa dibarengi dengan pendidikan agama. Jadi nama yang baik untuk anak, pendidikan agama yang baik untuk anak, kemudian dibarengi dengan ikhtiar berupa doa. Ya, jadi untuk yang ketiga ini buat kita semuanya. Jadi selaku orang tua pun tidak ada salahnya dan jangan malu-malu apabila anak kita sudah dipandang sudah waktunya cukup untuk membangun rumah tangga. Kita jangan malu-malu. Ya, zaman dulu makanya orang tua zaman dulu itu kreatif. Rajin nanya-nanya, kamu punya anak perempuan enggak? Kamu punya anak laki-laki enggak? Setelah ada informasi punya, ayo jodohin sama anakku kayak gitu. Karena memang anjuran agama. Jadi ini barangkali yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini, takut kelamaan. Ya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan, dinilai kurang sopan juga di hati saudara-saudaraku sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jadi walaupun sedikit, saya berharap dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat pribadi saya sendiri dan rekan-rekan semuanya, dan mohon untuk menjadi perhatian kita semuanya selaku orang tua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalim billahi taufiq hidayah wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.